Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya rekan-rekan mahasiswa. Ketemu lagi di mata kuliah Creative Thinking. Nah, ini adalah di penghujung mata kuliah Creative Thinking ya teman-teman. Jadi setelah teman-teman selama 2-3 minggu berproses dalam kampanye kreatif kemarin dan saya melihat hasilnya sungguh luar biasa. Semoga nanti bisa bermanfaat untuk teman-teman karena teman-teman ternyata tidak saja telah belajar satu, bagaimana membuat solusi. Yang kedua, bagaimana mengimplementasikan dari solusi tersebut. Yang ketiga, bagaimana teman-teman membuat manajemen kegiatan. Yang keempat, bagaimana teman-teman membuat manajemen pengawasan terhadap kegiatan yang telah teman-teman lakukan. Jadi secara keseluruhan harapannya teman-teman bisa mendapatkan benefit yang begitu luar biasa dari mata kuliah Creative Thinking ini. Nah, sebagai penghujung akhir dari mata kuliah ini, teman-teman membuat semacam laporan kegiatan atau laporan Creative Thinking. Nah, ini tidak jauh beda sebenarnya dari proposal yang sudah teman-teman buat di pertemuan sebelumnya. Jadi di pendahuluan ada latar belakang masalah, teman-teman mendeskripsikan latar belakang ditinjau dari berbagai aspek baik sosial, ekonomi ataupun sosial budaya, kemudian pemetaan solusi, jelaskan solusi yang telah dilaksanakan oleh pihak lain, jadi kayak sekarang yang pernah kita bahas sebelumnya. Kemudian bab 2, bagaimana sih rancangan kampanye kreatif teman-teman, dari mulai metode kampanye kreatifnya dengan mendeskripsikan metode kampanye kreatif yang akan diterapkan, kemudian sasaran kampanye kreatif, siapa yang menjadi sasarannya, dan alasan dipilihnya sasaran tersebut. Nah, di bab 3 kita masuk ke hasil pelaksanaan. Jadi di bab 3 ini teman-teman menjabarkan seluruh proses di 3.1, menjabarkan seluruh proses mulai dari persiapan, pelaksanaan sampai controllingnya seperti apa. Jadi ada pasca sebelum pelaksanaan itu seperti apa, kemudian pelaksanaan dan paskanya seperti apa, ada controllingnya di sana. Nah, kemudian bagaimana teman-teman melakukan controllingnya, kegiatan dan hasilnya, apakah melalui angket, apakah melalui komentar, ataukah penyebaran Google Classroom, penyebaran Google Form. Nah, silakan bisa dideskripsikan di sini di hasil controlling ini. Okay. Kemudian bab 4, kesimpulan merupakan rangkuman dari analisis situasi dari bab 1 sampai pelaksanaan dan sampai controllingnya. Kemudian data pustaka, cantumkan data pustaka yang terkait dengan tema teman-teman. Saya yakin sudah banyak sekali teman-teman mencantumkan data pustaka dari berbagai referensi, baik artikel maupun dari link ya pemberitaan. Jadi ya terkait dengan tema yang teman-teman ambil dalam kelompoknya. Kemudian jangan lupa, ini yang penting sebenarnya adalah lampiran. Jadi lampiran ini dipilih, jadi saya menyebutkan ada beberapa ya. Pilihlah sesuai dengan metode pelaksanaan. Kalau teman-teman dalam melakukan kegiatan dalam bentuk pelatihan atau misalkan menyebarkan poster atau pamflet secara langsung, jadi nempelin kayak gitu, tolong ada foto dokumentasinya, foto dokumentasi kegiatannya, prosesnya seperti apa. Jadi semuanya itu harus didokumentasikan mulai dari persiapan, pelaksanaan sampai controlling. Kemudian kalau misalkan teman-teman memilih media sosial sebagai sarana teman-teman untuk berkomunikasi, menyampaikan ide dengan audiensnya, silakan menggunakan screenshot. Satu, lebih baik lagi adalah ditambahkan dengan link sosial medianya. Jadi kalian itu mencantumkan di mana sih kalian mempublikasikannya. Kemudian apakah di YouTube atau ke Instagram atau sosial media lainnya, supaya saya juga bisa memantau gimana sih respon audiensnya, benar enggak sesuai dengan yang kamu ceritakan, gitu. Dan lain-lain bisa. Jadi misalkan kalau kemarin ada yang controllingnya dengan adanya peningkatan penjualan di salah satu gerai misalkan, setelah diterapkannya metode yang dia lakukan. Nah, bisa mencantumkan mungkin jurnal penjualannya seperti apa, ada peningkatan seperti apa, atau komentar yang di media aplikasi aplikasi kayak misalkan untuk pemesanan makanan online itu silahkan. Jadi bisa sebagai teman-teman cantumkan untuk lampiran seperti ini sebagai bentuk controlling saya. Baik, silahkan nanti laporan dikumpulkan sebelum ujian akhir semester.
Jadi untuk sarana saya untuk memberikan penilaian terkait dengan proses teman-teman selama pelaksanaan kampanye kreatif, dan untuk UASnya nanti tetap ada ujian tertulis, jadi lebih kepada evaluasi diri, bagaimana peran teman-teman nanti peran teman-teman di dalam proses kemarin dari awal sampai akhir, apa yang teman-teman dapatkan, apa yang teman-teman lakukan sama proses, dan bagaimana kesan teman-teman di dalam proses pembelajaran creative thinking ini selama 1 semester kemarin. Itu ya teman-teman, selamat mengerjakan. Terima kasih atas proses kelompok yang luar biasa dari rekan-rekan mahasiswa. Saya mengucapkan terima kasih sedalam-dalamnya karena kita sangat sangat kompak kemarin bisa menyelesaikan mata kuliah creative thinking bersama-sama, dan semoga ini bisa menjadi benefit yang luar biasa bagi teman-teman ke depan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.